Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Hari ini sudah olahraga apa belum? Nah, sewaktu kita olahraga, kita harus mengatur pernafasan kita dengan baik. Ngomong-ngomong soal pernafasan, bagaimana sih pernafasan pada manusia? Kita simak pelajaran hari ini, yaitu pernafasan manusia. Pernafasan manusia yang pertama ada hidung, bisa kita singkat hi, faring kita singkat fa, laring kita singkat la, trakea disingkat tra, bronkus disingkat bron, bronkiolus bron juga, dan alveolus al. Sehingga cara cepat untuk menghafalnya yaitu dengan hifalatra bron bronal. Alat pernafasan yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk ke hidung dilembabkan juga oleh selaput hidung. Pernafasan yang kedua ada faring, yaitu persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kita lihat gambarnya, faring ada di sebelah mana? Nah, di sebelah situ. Yang ketiga, laring atau tekak atau jakun, terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Di dalamnya terdapat pita suara yang merupakan sumber suara bagi manusia. Kita lihat posisi laring ada di bawahnya faring. Pernafasan yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan, di mana di dalam trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kita lihat, nah trakea di situ ya, batang tenggorokan. Jadi penyaringan udara yang kedua terdapat pada trakea. Kemudian yang kelima ada bronkus, yaitu percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Oke, di situ ya percabangan trakea. Dan yang keenam adalah bronkiolus, merupakan percabangan dari bronkus. Cukup jelas ya gambarnya. Nah, lanjut. Alveolus atau ujung bronkiolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Di sini gambar paru-paru dan pada ujungnya nanti akan terdapat alveolus. Jika diperbesar, nah ini gambar alveolus, di mana di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya diserap oleh tubuh, karbon dioksidanya dikeluarkan. Oke, kita lanjutkan pada otot pernafasan manusia. Otot pernafasan manusia yang utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh bagian bawah rongga dada, dan dia berbentuk seperti kubah. Kita lihat gambar dari diafragma. Anak-anak, inilah dia diafragma kita. Mekanisme pernafasan pada manusia ada 2 macam, saat menghirup udara dan saat mengeluarkan udara. Saat menghirup udara, perhatikan pada gambar ini, gambarannya, diafragma akan berkontraksi menjadi datar, kemudian paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup, dan otot-otot tulang rusuk akan mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Kemudian mekanisme saat membuang udara, otot diafragma akan merelaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendut. Kemudian paru-paru mengkerut dan menghembuskan karbon dioksida. Sekarang, jenis pernafasan pada manusia. Ada 2 jenis pernafasan pada manusia. Yang pertama, pernafasan dada. Ia dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Sedangkan jenis pernafasan yang kedua adalah pernafasan perut, di mana pernafasan ini dibantu oleh otot diafragma.
kita lanjutkan materi kita tentang jenis-jenis penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama ada emfisema, yaitu paru-paru akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penyakit yang kedua ada asma. Asma adalah kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kemudian asma dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Penyakit yang ketiga ada kanker paru-paru. Di sini adalah penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru akan terus tumbuh dan tidak terkendali, sehingga lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Kanker paru-paru ini disebabkan oleh kebiasaan merokok. Oleh sebab itu, maka kita harus menghindari kebiasaan merokok. Penyakit yang selanjutnya ada TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian, orang yang terkena TBC pada dinding alveolusnya akan muncul bintil-bintil. Setelah itu, sel-sel pada paru-paru akan mati. Paru-paru akan menguncup atau mengecil. Ciri orang-orang yang terkena TBC adalah nafasnya sering terengah-engah. Kemudian ada juga bronkitis, yaitu gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya berupa penderita akan mengalami demam, terdapat lendir pada batang tenggorokan dan menyumbat batang tenggorokan. Kemudian penderita akan mengalami sesak nafas. Penyakit yang selanjutnya flu, disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya berupa demam, pilek. Kita lanjutkan cara memelihara organ pernafasan. Dapat kita lakukan dengan menjaga kesehatan organ pernafasan yang berupa makan makanan bergizi, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar. Cara yang kedua, dengan menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Contohnya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Menggunakan masker, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, kemudian menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula serta bahan kimia. Cara yang ketiga, merawat organ pernafasan dengan membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Cara yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi di dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, menjaga kebersihan lingkungan, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, dan mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Sekian dulu materi kita hari ini. Tetap olahraga dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.